Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Suara Ibu kedengaran jelas? Jelas, Bu. Oke. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa saja kegiatan kita hari ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kerapian kalian. Dari mulai Arjuna, boleh diperlihatkan seragamnya? Yang kameranya belum nyala, tolong dinyalain ya. Oke, Juna. Halisa sama dengan Swadi, silahkan berdiri. Holisa. Holisa. Oke, Nengah. Oke, silahkan duduk, Kak. Oti sama Kadek sama Suli. Oke. Mana ini tak nampak manusia? Oke. Halisa sama Harun. Oke, Harun. Mana Halisa? Oke, Kak. Terima kasih. Lanjut Rohit sama Nyoman Sumanto. Oke, baru dibuka jaketnya Rohit. Memanglah Rohit nih. Erdiansyah. Oke. Oke ya, udah. Sekarang kita mulai. Jadi tadi Ibu udah posting beberapa hal yang harus kalian kerjakan hari ini. Seperti biasa, sebelum mengerjakan sesuatu apapun setelah Google Meet-nya ditutup, silakan dibaca dan dipahami lagi materi yang sudah diberikan. Materi pertama kita itu adalah tentang apa? Masih ingat enggak? Materi pertama kemarin tentang teks prosedur. Ya, benar. Kita akan mempelajari jenis-jenis teks lagi. Sekarang yang kedua adalah teks eksplanasi. Kalau teks prosedur kemarin adalah tentang tata cara membuat sesuatu atau proses pembuatan sesuatu, sekarang masuk ke teks eksplanasi. Ada yang masih ingat enggak pada saat membuat ringkasan kemarin membacanya? Apa sih itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks yang membahas tentang kejadian atau peristiwa sosial yang berada di sekitar kita. Entah tentang demo, entah tentang tradisi. Itu kan kejadian-kejadian sosial yang ada di sekitar kita. Itu namanya teks eksplanasi. Nanti dibaca lagi ya materinya. Kalian harus paham jenis-jenis teks dari mulai teks observasi waktu kelas 10 ya. Sekarang masuk ke kelas 11 ada teks prosedur. Nah, sekarang masuk lagi ke teks eksplanasi. Oke, jadi tugasnya hari ini nanti setelah Google Meet, Ibu harap silakan dibaca lagi materi teks eksplanasinya. Kemudian di situ Ibu ada ngasihkan tugas di tugas kelas yang terdiri dari 4 soal. Kemudian di Google Classroom-nya tadi di forumnya Ibu ada lampirkan link materi dan buku paket kita yang kita gunakan di kelas 11. Semoga masih disimpan. Yang belum disimpan silakan di-download. Jadi tugasnya itu ada 4 soal berdasarkan teks eksplanasi. Bentar ya Ibu tunjukkan. Mana sih? Bentar.
Perhatikan layarnya. Jadi kemarin Ibu ada bagikan juga link materi yang ini. Jadi kalau misal kemarin udah mencatat tentang apa itu teks eksplanasi dan unsur kebahasaannya, silakan dilengkapi lagi menggunakan materi yang ini. Ini semuanya ada di sini. Dari pengertiannya, ada strukturnya, ada 3. Sama seperti yang lain, pernyataan umum itu sama saja tidak berubah. Pernyataan umum itu tetap sama, menjelaskan bagian secara umum, latar belakang sesuatu, penjelasan secara garis besar tentang sesuatu hal, apapun itu, termasuklah di teks eksplanasi. Nah, diingat lagi di sini ada teks eksplanasi adalah menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Hal-hal yang menjelaskan tentang sebuah fenomena atau kejadian itu dinamakan dengan teks eksplanasi. Ini ada satu materinya. Kemudian tugasnya itu ada di nih, ada di buku siswa. Nanti dibuka di bab 2 itu ada tentang teks eksplanasi. Mata di halaman berapa Ibu lupa. Tentang teks eksplanasi. Nah, ini di bab 2 di halaman 45 ada teks eksplanasi. Kalian fokus saja ke layarnya dulu, nanti tolong informasikan ke temannya yang tidak masuk di Google Meet. Jadi di teks eksplanasi ini ada di halaman, tugasnya ada di halaman 48. Teksnya berjudul demonstrasi massa. Jadi kalian menjawab soal berdasarkan teks demonstrasi massa ini. Soalnya ada 4, yaitu tentang kenapa sih teks ini dinamakan teks eksplanasi. Terus kalian menentukan ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri. Struktur teks eksplanasi yang terdapat di teks ini itu di mananya. Misalkan pernyataan umumnya terletak di mana. Kemudian tadi yang terakhir adalah unsur kebahasaan. Temukan unsur kebahasaannya di mana. Dari teks demonstrasi massa ya. Paham? Paham, Bu. Paham. Jangan sampai nanti ada ribut-ribut lagi di grup. Nggak paham apa yang Ibu jelaskan, Ibu udah kasih contoh, tinggal kalian kerjakan, soalnya hanya ada 4. Tadi kan ada judulnya teks demonstrasi massa. Nah, soalnya berdasarkan teks Ibu. Kalau yang belum lengkap materinya, silahkan dibaca lagi. Kalau nggak baca di buku, berarti di file yang ini. Linknya ada Ibu lampirkan juga. Nah, ini kaidah kebahasaan ada di sini lengkap. Ingat ya, kalau yang ditanyakan sama dia adalah kata, berarti bentuknya kata. Jangan kebalik. Kayak soal ulangan kemarin. Yang ditanyakan kata, yang dijawab adalah kalimat. Kata itu hanya terdiri dari 1. Kalau lebih dari 1 namanya lebih dari 1 kata. 2 kata berarti. Kalau udah sampai 3 kata itu bisa menjadi sebuah kalimat. Kata itu hanya terdiri dari 1. Misalkan saya. Itu kata. Oke? Kayak kemarin ulangan masih ingat enggak tentang kata kerja? Kata kerja yang ditanyakan. Jawaban kalian adalah tiriskan kentang. Itu udah terdiri dari 2 suku kata. Sedangkan kata kerjanya hanya tiriskan, bukan tiriskan kentang. Berarti 2 nih jadinya. Kan yang ditanyakan adalah kata kerjanya. Yang menjelaskan tentang kata kerja berarti hanya tiriskan. Tiriskan itu berarti kita membuang airnya, membersihkan airnya. Penjelasan, Bu.
meniriskan kentang, berarti kentang ini termasuk kata kerja. Udah beda lagi. Ingat ya, kata, kalimat, huruf itu berbeda. Paham? Paham, Bu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Seputar tugas. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham semuanya? Paham ya? Tenggat waktu tugasnya itu sampai besok pagi jam 7 pagi. Ibu harap selesai ini langsung dikerjakan. Jadi tidak buang-buang waktu lagi nanti pas jam istirahat. Selesai sekolah kalian tinggal istirahat. Jangan ditunda-tunda lagi. Nanti lah inilah itu. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, Bu Rasa untuk hari ini cukup. Setelah ini silakan lanjutkan kerjaan kalian yaitu mengerjakan tugas mumpung jamnya masih ada. Oke ya. Iya, Bu. Untuk hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.